susah Bun ya. Jadi ya tahu nggak, katanya tahun-tahun ke depan itu akan mengalami masa-masa sulit ya. Jadi kita itu harus butuh persiapan yang matang. Kalau ibu-ibu biasanya itu larinya food beverage ya, urusan makan-makanan dan lain sebagainya. Itu kita harus kreatif loh. Beneran. Karena apa? Makanan itu kan adalah menu utama orang hidup ya. Makanya itu pasti jualan apa aja pasti laris. Nah, apalagi kalau soal makanan. Dan itu makanan itu ya... Ibu-ibu pinter banget pagi hari ini udah mantengin dapur ngebor aja. Bagus. Artinya ibu-ibu jenius ya. Karena menghindari gosip-gosip yang tidak jelas yang membuat pikiran kita jadi negatif. Makanya harus nonton dapur ngebor aja. Karena penuh inspirasi dan memotivasi ibu-ibu untuk punya menu banyak ya kan. Bunda kali ini ketemu sama chef yang udah lama nggak mampir lagi, sekarang mampir lagi. Udah lama banget loh Lama banget kayaknya ya. Kamu keluar negeri terus deh. Ini sebenarnya datang mau ngasih masakan sing enak-enak dan bisa menghasilkan cuan. Oke, jadi Bun, masakan pertama kita bakal bikin asem-asem kerapu. Asem-asem kerapu itu biasanya kan ada di restoran ya, harganya mehong. Tahu mehong nggak? Mahal. Udah kekinian ya. Ini loh asem-asem kerapu. Bahannya ada kerapu, air asam jawa, kemangi, tomat merah, daun jeruk, daun salam, serai, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, ojo lali, jampi-jampi dan cimat, gula, garam, dan kawan-kawannya. Ikan kerapu ini juga proteinnya tinggi ya. Omeganya juga bagus ya, Chef. Bagus, berprotein. Oke, kalau gitu Bun, kita langsung ulek-ulek. Kita masukin bawang merah. Nah, ibu-ibu juga harus bisa ini ya, makan yang memang benar-benar bisa menghasilkan cuan-cuan. Tuh, wes tuplek ini. Wes. Udah lama Bun nggak kesini, apa namanya Bun? Iya. Jampe Bun. Jampi. Nah Bun, kerapu ini mengandung omega 3 yang sangat tinggi Bun. Yes. Sebenarnya kita itu ya harusnya itu semakin kesini itu harus lebih mencintai ikan-ikanan ya. Karena untuk apa ya, oksigen di dunia ini kan memang sekarang itu kadarnya juga udah mulai rendah ya. Jadi kita harus pintar-pintar cari oksigen bukan dari udara, tapi dari makanan-makanan yang mengandung oksigen juga bagus untuk tubuh dan jantung. Setuju Bun, setuju banget. Udah lama nggak ngeliat Bundang ngulek nih. Iya, bentar lagi juga tak sulap jadi lembut ini. Salabim Bun ya. Tuh. Hasil tadi dicemplung-cemplungin, ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, terus lengkuas, kunyit, ya kan? Tuh, jadinya kayak gini nih. Warnanya sama kan Bun? Sama dong. Wih. Tapi ya ini. Wih Bun, udah cakep banget nih Bun. Wes. Sekarang aku siapin minyak dulu ya. Boleh. Oke. Yuk, jadi biasanya asam-asam kerapu ini kita dapetin di tempat-tempat restoran atau warung-warung seafood gitu ya. Nah kali ini kita share di dapur ngebor supaya ibu-ibu di rumah juga ben tidak kehabisan menu varian untuk sajian di rumah. Gitu. Nah kalau jualan ya ini juga mahal karena kan yang dipakai asam-asam kerapu. Tapi nih daerahnya nggak ada kerapu boleh gurami yo. Bisa. Ya nggak Chef? Bisa selama itu ikannya ikan air tawar Bun ya. Mujair, ikan nila, nah itu ya Chef. Yo. Itu bisa. jadi seger gitu. Tuh oke. Terus kita tumis ya Chef. Kita tumis. Udah mulai Udah tumis panas, ya. Bun. Oke. Kremes. Namanya juga emak-emak ya. Kalau ngasih solet aja juga layaknya sampai buwening ini, sampai resik ini. Harus bersih Bun ya, Bun ya. Iya, nggak mau rugi. Tahu sendiri kan,
semua barang itu nantinya ke depan itu akan naik. Betul. Jadi ibu-ibu itu kalau nonton Dapur Ngebor jangan cuma dipraktekin buat masak di rumah. Tapi buat jualan. Setuju. Ngono. Bisa membuat tambahan saku untuk keluarga. Buat tambahan uang jajan anak-anak. Buat bantu nambahin suami biar nggak terlalu berat kerjanya. Ya nggak, Chef? Betul, Bun. Gimana, Chef? Wah, Bun, ini udah wangi banget, Bun. Orang dicemplungin Cemplungin apalah-apalah. kita langsung masuk. Saya geprek, kita masukin 2 biji. Dan juga di sini ada daun jeruk dan daun salam. Ini yang bikin wangi dan gurih ya. Nih, jangan lupa di benyek-benyek dulu. Remek-remek. Diremes-remes. Jadi inget mantan. Diinget-inget terus diremes-remes ngono ya. Nggak boleh begitu. Ayo wes. Oke, kita terus tunggu kita sampai kayak menit. jampi-jampi. Belum? Boleh, Bun. Boleh ya? Boleh, Bun. Nih aku mau kasih ada apa namanya? Kaldu. Oh. Tuh. Oh, ini ada lada. Ada gula. Gula. Garam. Ih, sekarang garamnya udah berubah, Bun ya. Jadi ya tahu nggak? Katanya tahun-tahun ke depan itu akan mengalami masa-masa sulit ya. Jadi kita itu harus butuh persiapan yang matang. Betul. Kalau ibu-ibu biasanya itu larinya food beverage ya. Urusan makan-makanan dan lain sebagainya. Itu kita harus kreatif loh. Beneran. Karena apa? Makanan itu kan adalah menu utama orang hidup ya. Makanya itu pasti jualan apa aja pasti laris. Nah, apalagi kalau soal makanan. Dan itu makanan itu ya biasanya untungnya itu bisa 300%. Nah, tahu kan soalnya aku ya dodol panganan. Betul banget tuh, Bun. Betul. Ayo, Nah, Bun, Chef. ini udah begini kita masukin air. Ini udah mulai keluar minyak ya, Chef? Nah, udah mulai keluar minyak dan warnanya pun udah. Udah kuning kecoklatan ya. Wes miji-miji antara minyak sama bumbu. Selanjutnya dimasukinlah air. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Nah, Bun, sekarang kita sambil nungguin mendidih, kita masukin nggak asam jawa yang sudah dilarutkan. Nah, iki ana asam jawa yang udah dibejek-bejek ya, Chef. Terus dimasukin. Dimasukin. Namanya juga asam-asam ya. Nah, kita tunggu ini sampai mendidih. Mendidih, ya. baru ntar kita bisa masukin si ikan dan kondimen lainnya. Ayo, Chef, ini udah Oke, mendidih. Bunda. Nah, sekarang kita tinggal masukin si ikan kerapunya nih. Coba bunda-bunda di rumah bisa lihat. Tuh, ikan kerapu kita masukin aja semuanya. Nah, kenapa dimasukin terakhir? Kenapa ikan kerapu dimasukin terakhir? Karena ini tuh cepet banget, Bun, masaknya. 3-5 menit tuh udah hancur. Mateng, Gitu. Teksturnya udah mateng pasti ya. matang gitu. Jadi kita masukin aja ya sekarang. Oke. Ekornya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita tunggu mendidih lagi. Ya, kita tunggu mendidih kira-kira 3-5 menit. Iya, Chef, kalau udah begini, Chef. Nah, langsung matiin aja, Bun. Oh, Kita matiin matiin ya? aja, nggak apa-apa kita matiin. Sampai kita masukin kondimen-kondimen pendamping tadi tuh. Ada cabai, dan ada kemangi, sama dan juga tomat. tomat. Oke? Emang sengaja dimasukkan terakhir itu biar nggak benyek ya, Chef. Betul. Dan juga daun kemanginya juga masih ada wewangian. Masih Dan nggak seger terlalu lah, layu, hitam gitu. Kita masukin semua, Bun, cabainya. Alright. Dan yang paling terakhir, kita masukin tomat. Nah. Oke, Chef, tak matiin ya. Ih, matiin aja, Bun. Oke, Ini udah blebek-blebek nih. blebek-blebek. Tuh. Terus juga warnanya kita bisa lihat ya dari kemangi. Yang tadi kita masukinnya terakhir. Baunya wangi. Hijaunya tuh masih seger banget, Bun. Dan tentunya ya, Chef, asam-asam kerapu ini banyak orang yang tanya, kok dicemplungin ikan nggak amis ya? Karena namanya rempah-rempah udah masuk semua, itu udah pasti akan mempengaruhi bau ya. Bau asamnya tuh, apalagi kan kerapu lebih ke bau tanah kali, Bun. Jadi bisa lebih pakai, udah ada kemangi, terus tadi kita masukin asam jawa juga. Lengkap terus kan kabeh jadi itu menghilangkan bau-baunya. Tapi ini bikin seger, bikin enak. Yuk, Betul. plating. Nih, biar saya bawain piringnya. Oke, maaf ya, Chef. Yo, monggo, Bunda.
Tuh lihat tuh, aduh. Tahu nggak yang namanya kepalanya yang kentul-kentul itu aku suka banget. Ih. Tuh, jadi dimasak di akhir pun juga akhirnya ikannya juga utuh ya, Chef. Soalnya kalau misalkan kita udah masukin ikan dari awal ibu di rumah, Bonyok ya. itu bonyok-bonyok. Nih, oke. Wah, dah. Nah Bun, sekarang saya percantik lagi ya. Dulu itu kemangi itu kalau aku ya, Chef, Mhm. apa namanya nanem. Nanem. Oh, Iya. nanem.